Reaksi-reaksi kimia berlangsung dengan laju yang lambat dan yang cepat. Contohnya, ini ada perkaratan besi yang merupakan reaksi yang berlangsung secara lambat dan peledakan kembang api yang merupakan reaksi yang berlangsung secara cepat. Nah, cepat lambatnya proses reaksi kimia yang berlangsung dinyatakan dengan laju reaksi V dengan satuan molar per detik. Nah, jadi laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk per satuan waktu. Besaran laju reaksi ini dilihat dari ukuran cepat lambatnya suatu reaksi kimia. Nah, selanjutnya ini ada teori tumbukan. Reaksi akan berlangsung jika terjadi tumbukan-tumbukan antar partikel-partikelnya. Tetapi tidak semua partikel yang bertumbukan ini menghasilkan suatu reaksi loh. Tumbukan yang menghasilkan reaksi kimia disebut dengan tumbukan efektif. Nah, ada syaratnya. Yang pertama, posisinya harus tepat dan energinya harus cukup. Contoh, A2 ditambah B2 bertumbukan menghasilkan 2AB. Yang pertama ini penumbukan tidak sesuai karena partikel yang B ini menumbruk sesama partikelnya, jadi tidak ada reaksi yang dihasilkan. Yang kedua ini tidak terjadi penumbukan, yaitu sama dengan tidak ada reaksi. Untuk yang ketiga ini terjadi penumbukan tetapi tidak cukup energi sehingga tidak menghasilkan reaksi. Nah, yang keempat ini merupakan tumbukan efektif. Karena ini memenuhi syaratnya yaitu energinya cukup untuk bertumbukan dan posisi atau arahnya tepat, sehingga menghasilkan reaksi. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Luas permukaan bidang sentuh. Kecepatan reaksi dipengaruhi oleh ukuran partikel zat. Semakin luas permukaan bidang, sentuhan zat yang bereaksi akan mempermudah terjadinya tumbukan efektif. Tumbuhan efektif ini akan menyebabkan reaksi kimia yang mempercepat laju reaksi. 2. Konsentrasi. Laju reaksi akan semakin cepat seiring bertambahnya konsentrasi per reaksi, begitu juga sebaliknya. Kenaikan konsentrasi akan menaikkan laju reaksi. 3. Suhu. Reaksi akan berlangsung lebih cepat jika diberikan energi dari luar dengan menaikkan suhu. Jika suhu zat dinaikkan, maka energi kinetik akan bertambah, sehingga tumbukan antar partikel akan mempunyai energi yang cukup. 4. Katalis. Katalis merupakan suatu zat atau substansi yang dapat mempercepat reaksi. Pada beberapa peristiwa di kehidupan sehari-hari, sering dijumpai zat-zat yang mempercepat terjadinya reaksi. Contohnya, itu ada besi yang ditaruh di tempat yang kering, itu tidak akan cepat berkarat, sedangkan yang ditaruh di tempat yang basah itu akan lebih cepat untuk berkarat. Orde reaksi merupakan pangkat molaritas dalam persamaan laju reaksi atau tingkat reaksi. Orde reaksi menampilkan hubungan antara perubahan konsentrasi dengan perubahan laju reaksi, di mana ada 3 macam grafik orde reaksi. Nah, yang pertama itu ada grafik orde reaksi 0, yaitu laju reaksi yang tidak bergantung pada konsentrasi reaksi. Yang kedua itu ada grafik orde reaksi 1, yaitu laju reaksi punya perbandingan yang lurus dengan konsentrasi reaksi. Jika konsentrasi dinaikkan 2 kali, maka laju reaksi 2 kali lebih cepat juga. Nah, yang ketiga ini itu ialah grafik orde reaksi 2, yaitu konsentrasi dinaikkan N kali, maka laju reaksi akan naik N pangkat 2 kali.